Halo Sobat Kom, balik lagi bersama saya Paris Dan saya Lisa. di Comcast Communication Podcast bareng mahasiswa berprestasi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Majalengka. Dan seperti biasa di Comcast ini kita akan menghadirkan sekaligus berbincang-bincang ya. Kita akan mengupas perjalanan Mapres, kita akan tanya-tanya terkait motivasi, pengalaman, ataupun tips-tips biar kita bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Tapi ngomong-ngomong, rasanya di episode kali ini agak berbeda ya, dimana aku udah pakai kebaya, kamu udah pakai beskap, jadi momennya tuh terasa lebih spesial. Iya dong, kan yang namanya momen itu pasti berharga dan tentunya spesial. Apalagi di episode kita kali ini, penampilan kita telah didukung nih ya, berkat tangan dari Kebagusan Attire, dari Galih Makeup, kemudian ada juga Fatur Makeup. Siska Makeup dan juga Risma Makeup. Luar biasa. Terima kasih banyak ya telah mendukung penampilan kita di Comcast kali ini. Dimana saya tuh jadi merasa lebih cantik ya, jadi merasa lebih pede buat tampil di depan kamera nih berkat Kebagusan Attire ini dan yang lainnya ya. Nah, untuk itu saya pengen ngajak kalian semua kalau pengen momen kalian juga jadi lebih spesial, langsung aja pakai make up-nya Kebagusan Manajemen. Betul, biar makin pangling ya kita, biar lebih percaya diri lagi. Betul. Apalagi nih ya, narasumber ataupun bintang tamu pada episode kali ini kita telah kedatangan mahasiswi cantik dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Majalengka. Langsung aja kita sambut, ini dia Teh Nazma. Halo Sampurasun Teh Nazma. Rampes Akang Teteh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak ya Teh Nazma telah meluangkan waktunya untuk hadir di Comcast pada episode kali ini. Boleh Teh Nazma perkenalan terlebih dahulu? Boleh. Halo Sahabat Kom, perkenalkan nama saya Nazma Hikaya, salah satu mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 1 menuju ke semester 2. Wah, emang mahasiswa ilmu komunikasi itu keren-keren banget ya. Betul. Nah, berarti sekarang tuh baru semester berapa berarti? 2. Semester dua. 2. Berarti Iya. sebelumnya semester 1. Iya, betul baru sekali. masuk, sekarang udah mau ke semester 2. 2, betul. Luar biasa ya. Mantap sekali. Baru semester 2 tapi udah punya gelar sebagai Nok Dermayu. Udah luar biasa banget ya emang mahasiswa Ilkom ini. Ya. Oke, tapi sebelumnya aku penasaran nih. Dari banyaknya program studi dan juga banyaknya universitas di Indonesia, kenapa sih Teh Nazma ini memilih kampus Universitas Majalengka dan juga di program studi ilmu komunikasi? Baik. Nah, kalau dari aku sendiri, tentunya dari kelas 12 tuh kita memilih kayak, mau kuliah di mana nih? Nah, dari situ aku kayak, mau kuliah di mana ya? Nah, aku searching kan di sosial media dan ternyata kampus yang dekat itu ternyata tidak bagus gitu loh. Tidak seburuk itu. Okay. Nah, habis itu aku nemu nih Universitas Majalengka, yang dimana emang basicnya aku tuh ada di public speaking kan Teh. Nah, jadi aku nyoba nih cari tahu kayak ilmu komunikasi di Universitas Majalengka tuh kayak gimana gitu kan. Habis itu ternyata kayak lumayan bagus dong. Dan alhasil ya udah aku daftar ke ilmu komunikasi Majalengka. Luar Oke. biasa. Boleh. Tapi berarti itu nyari-nyari sendiri atau tahu dari teman? Aku nyari-nyari sendiri sih Kang Teh kebetulan. Di media sosial. Iya, betul sekali. Apalagi di TikTok nih rame Rame kan. banget ya. Iya. Berarti boleh gak sih Teh kasih gambaran ke kita nih sama ke penonton gimana sih gambaran program studi ilmu komunikasi di Universitas Majalengka? Karena siapa tahu kan di luar sana masih ada anak-anak kelas 12 nih yang pengen milih-milih program studi gitu dan masih bingung, apalagi kan di Universitas Majalengka itu ada banyak ya prodinya, jadi bingung. Nah, kira-kira gimana sih pendapat Teteh tentang prodi ilmu komunikasi di FISIP dan di UNHA ini? Iya, biar ada gambaran. Baik, menurut saya ya, kalau misalnya kalian masih bingung, tentuin diri kalian dulu kayak basic kalian tuh ada di mana gitu. Kalau misalnya basic kalian ada di public speaking, ya harusnya masuknya ke ilmu komunikasi. Nah, tentunya kalau misalnya kalian nih yang suka ngomong di depan orang, kalian juga boleh langsung aja daftar ke ilmu komunikasi di Universitas Majalengka. Tapi bukan hanya orang yang bisa kayak berani ngomong di depan orang. Tapi semuanya juga kalau misalnya mau belajar nih, ya udah kalian masuk aja ke ilmu komunikasi di Universitas Majalengka. Oke, berarti emang di Ilkom itu bukan hanya untuk orang-orang yang
pengen jago Iya, ngomong doang ya, karena orang-orang banyak yang sekali ya mata kuliah yang akan kita pelajari. Betul. Oke. Kalau boleh tahu nih ya, kan sekarang Teh Nazma. Ini kita panggilnya Teteh aja atau apa? Misalnya ada panggilan khusus nggak? Nok aja. Oh ada, oh Nok ya. Iya, Nok aja. Oh oke. Berarti Nok Nazma. Iya, betul. Nok Nazma ini agak-agak beda ya. Biasanya kan Nok kalau misalnya Najwa. kita tuh Akang Teteh. Teteh. Oh, Akang Iya. Teteh. Oh, berarti ini Nok ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih ya, bisa dijelaskan dulu gak sih terkait Nok Dermayu itu apa? Dan kira-kira misalnya perannya itu seperti apa biar teman-teman di rumah juga pada tahu. Boleh. Jadi Noknang Dermayu itu adalah ajang duta daerah yang ada di Kabupaten Indramayu. Sama aja kayak di Majalengka, contohnya kalau di Majalengka itu kan Mojang Jajaka ya. Iya. Nah kalau misalnya di Kabupaten Indramayu itu Noknang Dermayu. Nah untuk perannya sendiri itu kita mempromosikan dan ngasih tahu ke orang-orang bahwasanya di Indramayu itu ada potensi wisata, ada budaya, ada ekonomi kreatif kayak gitu, Kang Teh. Berarti turut serta untuk mempromosikan daerahnya ya Betul. terkait pariwisata, Iya. kebudayaan juga mungkin ya. Betul. Oke, luar biasa. Oke, Nok Najma. Oke, Nok sekarang mah ya Iya, Maya. Nok. Iya. Nah, awal mulanya tahu tentang Nok Dermayu ini dari siapa sih gitu dan apa motivasinya untuk ikutan ini gitu? Boleh. Jadi awal mulanya aku tahu Noknang Dermayu ini dari Nang Pinunjul 2024 yaitu Ang Adian. Kebetulan dia rumahnya dekat sama aku sih Kak, jadi kayak disuruh ikut gitu kan. Nah, aku tuh sebelumnya pernah ikut di tahun 2023 waktu aku kelas 10 apa 11 gitu. Oh, berarti Oh, masih SMA ya? SMA Iya, sedangkan cuman karena ngerasa, masih belum pede nih, masih belum percaya diri gitu kan. Alhasil aku ngundurin diri. Nah habis itu aku lanjut ikut daftar di tahun 2024. Seperti itu. Nah, untuk daftar lagi ke tahun 2024 ini tentunya belajar lagi dong Kak, kayak apa nih kekurangan aku gitu kan, supaya bisa percaya diri. Habis itu bisa mengevaluasi diri untuk ikut di tahun 2024 dan alhamdulillahnya aku bisa menjuarai Nok Dermayu Nuju Prana 2024. Jadi keren banget, Oke. berarti itu prosesnya lama banget ya, proses seleksinya gitu. Dan Iya, kalau apakah misalnya ada yang berkesan gitu selama proses seleksinya? Nah, kalau misalnya seleksinya itu ada di Noknang Dermayu itu ada karantina dan pra-karantina. Kalau misalnya pendaftarannya itu dari dari 2 bulan sampai 3 bulan lah Kak. Nah, Sebelumnya berarti ya. iya. Nah, kalau misalnya untuk karantinanya itu kurang lebih 1 bulan, Kang Teh. Nah, lama juga ya berarti 1 bulan. Iya, untuk itu yang paling berkesan sih menurut aku selama karantina itu kan kalau di Noknang Dermayu kan ada karantina yaitu city tour. Yang dimana city tour ini kita datang ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Indramayu. Kayak gitu. Jadi berkat Noknang Dermayu aku jadi lebih tahu nih Kak tentang sejarah yang ada di Kabupaten Indramayu seperti itu. Luar biasa. Berarti ikut Nok Dermayu ini tuh banyak banget ya manfaatnya. Jadi Iya. lebih tahu apa yang tadinya tidak tahu ya. Betul. Khususnya terkait budaya-budaya di Indramayu sendiri. Oke, kalau misalnya ini ya, mungkin nggak sedikit orang ya yang punya pandangan bahwa Noknang Dermayu itu identik dengan kecantikan ataupun ketampanan gitu kan, dan juga kepopuleran. Nah, kira-kira kalau misalnya menurut Nok Nazma sendiri, apa makna menjadi seorang Nok Dermayu? Tentunya salah besar ya kalau misalnya kalian ngiranya Noknang Dermayu itu harus cantik, harus yang ganteng, itu salah besar. Tentunya yang kita nilai itu adalah sikap kita terhadap orang, terus juga caranya kita bersikap baik lah, pokoknya kayak gitu sih Kak. Kayak gitu. Berarti salah besar ya kalau misalnya orang-orang berpikir bahwa menjadi seorang Nok Dermayu itu hanya dengan modal kecantikan, itu salah ya. Karena harus selain memiliki kecantikan harus memiliki value, memiliki perilaku yang baik juga ya untuk mendukung menjadi seorang Nok Dermayu. Tapi tetap aja nih masih ada orang-orang tuh yang suka mikir kalau jadi mojang tuh pokoknya soal fisik, soal penampilan. Benar-benar. Nah, gimana sih tanggapan kamu mengenai pandangan seperti itu dan apa yang ingin kamu luruskan dari itu? Nah, tentunya balik lagi ke jawaban aku yang tadi ya. Karena Noknang Dermayu itu maksudnya kayak tidak hanya cantik, ganteng kayak gitu, tapi kita juga menilai gitu. Kayak pasti sebelum daftar kita juga ada sesi interview tuh, Kang Teh. Jadi kayak kita tuh ditanyain satu persatu
tentang ya sikap kita terhadap sesama orang gitu kan. Terus juga terkadang kan orang kan mikir kayak gitu ya tanpa mikir kalau misalnya yang dinilai itu kayak tadi. Fisik Iya, gitu kan. kayak gitu. Padahal yang diutamain yaitu brain, beauty, and behavior. Brain, beauty, dan behavior. Oke. Setuju sih. Iya bener ya, setuju banget ya. Jangan hanya cuman modal fisik Iya, doang gitu betul. kan. Oke, tapi aku penasaran nih, dari lumayan panjang juga ya berarti prosesnya tadi. Kira-kira persiapannya seperti apa sih supaya bisa lebih siap lagi gitu untuk mengikuti Nok Dermayu ini. Aku mojang-mojang aja ya di sini. Tentunya persiapannya cukup lama ya, Kang Teh. Apalagi kan aku pernah ikut di tahun 2023. Tentunya aku juga tahu hari pertama karantina tuh seperti apa gitu kan. Tentunya aku juga waktu itu kan sempat technical meeting kan sempat dikasih buku buku sejarah yang ada di Kabupaten Indramayu. Tentunya aku juga belajar dari buku tersebut. Itu sih mungkin Kak. Berarti emang dikasih ya untuk Iya, sebagai dikasih. pedoman mungkin ya, Mm-mm. bisa lebih mengetahui sebelum mengikuti seleksi yang selanjutnya gitu kan. Ya pokoknya selain fisik berarti otak juga harus Kita juga harus diasah ya, Betul. jangan kosong, bener gak? Benar. Oke, kan sekarang berarti udah punya gelar ya, udah punya selempang sebagai Nok Dermayu. Tadi itu apa? Nuju Prana. Nuju Nuju Prana Prana. itu kalau misalnya bahasa Indonesia itu fotogenic. Wow, Kebetulan aku suka banget foto sih Kak. Oh, model juga? Iya, aku model Oh, juga wow. kebetulan. Wah, luar biasa model juga ternyata ya. Pantes emang kelihatan sih dari Emang aura-auranya kelihatan sih. juga ya tadi pas Betul. aku datang. Oke, kira-kira nih apa advokasi ataupun mungkin rencana-rencana kedepannya sebagai Nok Dermayu ini? Baik, tentunya advokasi itu sebelum aku masuk juga sebenarnya udah ada sih Kak. Oh. Cuman di tahun 2024, advokasi yang kita kembangkan itu yaitu pernah bikin event yang dimana ada Hari Tari Dunia. Nah, Hari Tari Dunia ini dibuka langsung oleh Bupati kita, terus juga kita sempat ngundang sanggar-sanggar yang ada di daerah lain. Nah, habis itu kita juga bikin event yang dimana Tersaciku ini mengenang permainan zaman dulu gitu kok. Kayak kita tuh datang ke sekolah-sekolah untuk kayak anak-anak kecil tuh untuk memainkan permainan yang udah lumayan punah ya. Berarti seperti itu. untuk membudayakan lagi, melestarikan lagi dikembangkan ya. lagi Oke. seperti itu. Permainan kayak apa tuh contohnya? Contohnya kayak main congklak seperti itu. Yang Oh, itu pakai aku Iya, tahu. yang pakai batu atau apa sih? Pakai- Biasanya kalau di aku batu waktu dulu tuh. Atau apa kubuk ya? Kubuk Kalau di aku mungkin kubuk, kalau di ya. sini bahasa. Oh gitu. Iya pakai gitu sih. Berarti turut serta untuk memperkenalkan ya Mm-mm. terkait budaya-budaya ataupun kebiasaan-kebiasaan dulu yang sekarang mungkin mulai nggak ada ya Iya. karena perkembangan zaman juga. Betul. Berarti banyak banget ya advokasi yang ternyata bisa ataupun nanti mungkin dijalankan lagi ya. Nah, sekarang kan udah resmi jadi Nok Dermayu nih. Kira-kira apa ekspektasi publik yang paling berat terhadap kamu? Baik, mungkin menurut orang ekspektasi melihat kita tuh kayak sempurna gitu Iya. kan, sudah ada gelar Nok Dermayu. Padahal kita juga manusia, pasti ada kesalahan gitu kan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Tapi ketika orang melihat kita sempurna, kita juga bisa mengevaluasi diri bahwasanya kayak kita tuh harus mencerminkan gitu untuk orang-orang seperti itu. Harus menjadi contoh. Iya, harus mungkin menjadi ya. contoh seperti itu sih kan. Tapi kira-kira apa gitu loh yang bikin bikin menjadi tuntutan mungkin bagi Nazma sendiri, ada nggak sih? Atau mungkin ya udah biasa aja emang yang namanya sebagai Nok Dermayu misalkan. Kalau tuntutan itu nggak ada ya Kang Teh, cuman kayak kita kalau misalnya lagi datang ke acara pasti grooming kita nih harus diperlihatkan, harus rapi, harus wangi seperti itu. Harus rapih ya. Iya seperti Jadi itu. karena emang Mojang itu kan sorotan publik banget. Betul, harus iya, rapih iya. banget. Oke, tapi kira-kira ada gak sih satu pesan penting yang pengen Nok Nazma sampaikan sendiri terkait daerah Nazma sendiri ya, Indramayu terhadap anak-anak muda misalkan ya, kira-kira apa? Ada. Untuk kalian bagi masyarakat luar yang di sana, kalian pasti tentunya daerah masing-masing itu mempunyai potensi wisata gitu kan. Nah, menurut aku kalian jaga potensi wisata tersebut, entah itu wisata, kebudayaan, ekonomi kreatif seperti itu untuk agar kita tuh lebih mengembangkan Betul. Oke. seperti itu
Jadi banyak juga ya destinasi pariwisata Iya. yang bisa Dikembangkan dikunjungi ya ya. sama kita. Oke. Nah, setelah sekarang nih jadi Nok Dermayu gitu kan, ada nggak sih orang tuh perubahan sikap orang gitu setelah kamu benar-benar. menyandang gelar Nok Dermayu ini? Ya kan suka ada aja ya orang-orang yang misalnya kayak ngelihat Iya. ini dia sekarang udah jadi Nokdrama ini udah jadi Mojang nih misalnya. Ada nggak sih perubahan? Ya, pastinya ada banget ya. Apalagi kalau misalnya perbedaan antara yang belum jadi Nok Dermayu sesudah jadi Nok Dermayu itu pastinya ada. Nah, yang dimana kita tuh sebagai Nok Dermayu tuh harus membranding diri kita sendiri, apalagi di Instagram. Nah, sesudah ini pengalaman saya pribadi ya, sesudah saya menjabat sebagai Nok Dermayu Nuju Prana, tentunya banyak sekali nih Kak yang DM, banyak yang minta endorse kayak gitu. Iya, ada yang minta Pasti sih. collab buat model, dan aku tuh sempat di DM sama official Putri Indonesia Jawa Barat. Aku juga sempat di DM juga sama Miss Indonesia. Tapi Iya. itu gimana? Kamu balas gimana? Aku sebelum ada DM kayak gitu kayak aku nyari tahu dulu kan, ini bener gak sih akun Takutnya officialnya gitu penipuan kan? gitu Iya, kan. takutnya penipuan. Habis itu aku juga minta saran ke Ang Yayu gitu. Kalau misalnya di kita apa ya bahasanya? Mungkin Akang Teteh kalau di kita mah Nah, lebih iya ke kalau di seniornya. kita Ang Yayu gitu. Oh, gitu. Nah, iya kayak Ang ini aku di DM nih sama official Putri Indonesia Jawa Barat. Ini bener gak sih? Aku gitu kan. Dan ternyata itu bener. Oh benar. Iya. Terus bagaimana? Ya, tadinya sih aku pengen ikutan di tahun 2026 ya, cuman sekarang udah ya? iya, cuman karena ya mungkin nanti dulu kali ya, nanti di next 2027. Doain Oke. aja Kang Teh. Tapi kita doakan aja ya Iya. semoga bisa tercapai keinginannya. Soalnya gitu positif ya. Amin. Nah, Nok Najmah nih, kalau misalkan kamu pengen mengatakan satu hal realitas mengenai menjadi Nok Dermayu yang ingin kamu sampaikan kepada penonton dan orang-orang di luar sana, kira-kira ada nggak? Pasti ada dong. Karena terkadang kan orang-orang ngeliat kita kan balik lagi ke yang tadi ya Kak, jawabannya tadi. Terkadang orang-orang ngeliat kita tuh kayak ih Nok Dermayu mah sempurna gitu kan. Nah, Tapi kita tuh tidak seperti itu kan. Jadi kayak kita tuh punya apa sih, kayak kadang mempunyai kesalahan yang tidak disengaja maupun tidak disengaja. Nah, tetapi ada baiknya juga kalau misalnya orang-orang melihat kita sempurna, kita juga bisa mengevaluasi diri untuk mencerminkan hal-hal yang positif bagi masyarakat di Indramayu maupun di luar Indramayu. Tapi aku penasaran nih, Teh Nazma. Nok ya. Nok. Iya, Nok Nazma di Universitas Majalengka ikut organisasi juga atau? Untuk saat ini sih aku belum ikut organisasi belum ya Kang Teh. organisasi. Iya. Tapi baru masuk juga ya? baru masuk juga ya. Mungkin nanti bisa ikut organisasi juga. Sebenarnya aku mungkin ya. pengen ikutan kesenian sih. Kesenian. Iya. Boleh ya, nanti mungkin barangkali kalau ada tanya-tanya aja dulu Boleh. ke siapa gitu ya yang tahu terkait kesenian Boleh. di Unma gitu kan ya. Oke, terus nih biasanya ya orang-orang tuh atau misalnya mahasiswa di semester baru ya, maba-maba lah biasanya kan suka pengen terlihat sibuk, ada aja ya mungkin segelintir orang yang pengen ikutan sana sini atau sekarang tuh istilahnya FOMO ya. Suka Bener gak sih? ikut-ikutan. Dia pengen ikut-ikutan, pengen terlihat sibuk gitu loh. Tapi ujung-ujungnya dia tuh ngerasa capek sendiri gitu loh, kayak ngerasa banyak banget tuntutan karena awalnya juga dia tuh ikut-ikutan doang gitu kan, bukan karena keinginan hatinya. Nah, kira-kira ada gak sih tips-tips ataupun saran mungkin ya dari Nok Nazma sendiri terkait kegiatan-kegiatan yang ternyata bisa bikin kita tuh jauh lebih berkembang gitu? Baik. Menurut saya sih untuk kalian nih yang sekarang lagi organisasi ikut-ikutan sama temannya yaitu FOMO, menurut aku jangan kayak gitu ya guys. Tentunya aku juga pernah ngerasain sendiri kayak ikut-ikutan temen nih, ujung-ujungnya kayak capek sendiri. Menurut aku kayak kalian kalau misalnya ikut organisasi tentu apa sih yang diminati dan tujuannya tuh seperti apa agar tidak terlihat kayak aduh kalau misalnya udah masuk, duh capek pengen keluar itu kayak sering gitu Bener kan? terjadi. Iya, sering Iya. banget terjadi. Kayak gitu itu sih menurut aku akibat FOMO dan tidak sesuai sama tujuannya sih menurut aku. Berarti harus balik lagi ya. Iya, terkait minat dan tujuan kita. tujuannya. Oke, jangan tuh berarti jangan FOMO tuh kamu ya. Jangan ikut-ikutan yang Jangan gimana ikut-ikutan. hati nurani aja. Oh, aku mah cocoknya di kesenian, ya udah di kesenian. Ikutin. Betul, Iya. iya seperti itu. Selagi itu baik dan bisa melatih skill kita ya. Pokoknya jangan ikut-ikutan tuh ya buat sobat kom di rumah. Kita harus memiliki tujuan
dulu ya. Kita tuh Betul. pengennya apa yang bisa kita kembangin. Jangan sampai kita ikut-ikutan dan ujung-ujung malah capek sendiri, malah aduh, ngerasa banyak aku tuntutan gitu kan. capek gitu kan. Jangan sampai ya. Ya harus pinter-pinter lah ya berarti intinya mah. Nah, Nok Najma nih, setelah kamu jadi Mojang, terus kamu tuh jadi Nok Dermayu Nok ya? Dermayu. Iya, Nok Dermayu Nuju Prana. Nuju Prana. Nuju Prana. Aduh, aku lupa aja. Fotogenik lah ya. Iya, Simpel. fotogenik. Boleh, simpelnya boleh. itu ya. Iya. Nah, setelah kamu masuk itu ada gak sih skill yang kamu dapatkan dari sana? Terus ternyata skill itu tuh sangat berguna di dunia perkuliahan kamu gitu. Ada nggak? Tapi nggak di dunia perkuliahan aja mungkin ya, Oh. di kehidupan sehari-hari Oh iya, juga. di kehidupan ada sehari-hari nggak sih juga. kira-kira? Baik, tentunya ada dong Kak. Kayak apalagi kan aku masuk ke ilmu komunikasi, Iya. yang tentunya di Noknang Dermayu juga kadang ada karantina yang dimana kita tuh Q&A gitu, maju satu-satu. Itu kan melatih public speaking kita. Iya, melatih Nah, otak juga ya. Iya, pas masuk ke ilmu komunikasi ternyata itu sangat berguna banget public speakingnya. Apalagi Pak Syam nih, Aduh. yang banyak Wah. prakteknya gitu Kak. Suka deg-degan gitu ya. Apalagi kalau misalnya disuruh public speaking dadakan. Ya. Betul, ada PNH, gitu, for on semuanya ada. Terus juga bukan hanya tentang public speaking, yang dimana kita juga di dunia perkuliahan ini dengan penampilan kita, grooming kita. Makanya kalau misalnya aku setiap ke kampus, pakaian aku harus rapi. Seperti itu sih Kak. Tapi emang mungkin biasanya juga suka rapi ya. Iya. Jadi emang udah terbiasa. Udah juga. terbiasa. Oke. Terus mungkin terakhir ya, nih pertanyaan dari aku. Bukan pertanyaan ya, atau mungkin gini aja. Kira-kira ada gak sih pesan ataupun motivasi dari Nok Najma sendiri untuk sobat kom di rumah, untuk kita semua yang mungkin masih ngerasa kurang percaya diri, masih minder, padahal kita tuh ternyata punya loh potensi gitu, cuman tertutup sama rasa malunya gitu. Ada nggak sih kira-kira? Aku simpel aja sih Kak, menurut aku kalian tuh jangan ngeliat orang lain. Ih, orang lain mah bisa percaya diri kok, aku enggak. Kalian harusnya belajar. Kayak contohnya belajar ngomong di cermin gitu. Kalau misalnya kalian mau ikut Noknang Dermayu nih, kalian bisa persiapin dari sekarang. Yang dimana kalian juga harus belajar tentang sejarah Indramayu, tentang pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif yang ada di Indramayu. Wah, Seperti itu. berarti intinya kita juga harus bisa lebih percaya diri ya. Betul. Harus pede aja Iya. ya. Kalau misalnya kita pengen cobain aja. Coba. Kan ada apa sih istilah bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Iya, katanya betul, gitu kan. Selagi ada kesempatan, kenapa kita nggak coba ya? Betul. Oke, wah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Nok Najma. Terima kasih banyak ya Nok Najma telah datang, telah meluangkan waktunya ya di Iya. podcast kita kali ini. Semoga bisa terus menginspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain dan juga bisa terus berproses, bisa terus memberikan yang terbaik ya Betul bagi sekali. daerahnya sendiri. Kami juga berharap karir Teh Najma terus melambung tinggi ya. Amin. Amin. Makasih Kak. Oke, dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Kom di rumah yang telah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel YouTube kita dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Saya Paris. Dan saya Lisa. Sampai ketemu lagi di episode Komcast kita selanjutnya. Bye-bye.